kasih, 3 kemampuan memecahkan masalah, 4 kemampuan coba Bu yang tadi ini udah Bu. Agak besar, Bu. Ini kecil tampilannya. Terus tulisannya di layar hitam. Jadi yang baca juga agak sulit. Dibesarin sedikit, Ibu. Nah, oke. Sip. Silakan lanjut, Bu. Ya Ibu, terima kasih. Bu, bukannya ini tadi. Standar kompetensi lulusan dan karakteristik mata pelajaran di SD. Guru SD merupakan guru kelas yang mempunyai tugas utama mengajar 5 mata pelajaran, yaitu mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, ilmu pengetahuan alam, atau IPA, dan pengetahuan sosial atau IPS. 1. Mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Secara umum berperan utama pendidikan kewarganegaraan atau PKN adalah memperkuat dasar kewarganegaraan Indonesia dalam konteks negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Dan sekaligus menyiapkan warga negara yang menjadi warga negara global yang siap bersaing dan bekerja sama, namun tetap berpijak pada keindonesiaan. Lahap 2007-2693. Pembelajaran PKN di SD lebih dititik beratkan pada penghayatan dan pembiasan diri peserta didik untuk berperan sebagai warga negara yang demokratis dalam konteks Indonesia sesuai dengan tuntunan pengembangan kemelewacanaan serta kemampuan berkomunikasi, mencari masalah dan bernalar dalam kurikulum SD pembelajaran PKN di SD hendaknya mengembangkan kemampuan peserta didik dalam memahami dan menyadari hak dan kewajibannya sebagai warga negara dalam kehidupan demokrasi, B. Melibatkan diri dalam berkomunikasi, C. Mengambil prakarsa atau turut serta dalam pemecahan masalah sosial kultural kewarganegaraan lingkungannya, D. Berpikir secara kritis dan bertanggung jawab tentang ide. Oke, lanjut Bu. Berpartisipasi standar kompetensi lulusan dan karakteristik mata pelajaran di SD. 2. Mata pelajaran bahasa Indonesia. Mata pelajaran bahasa Indonesia pada dasarnya diarahkan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dalam menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi baik secara formal maupun informal. Sebagai alat komunikasi bahasa Indonesia memiliki karakteristik sebagai berikut. A. Bahasa Indonesia adalah alat komunikasi. B. Bahasa Indonesia dalam kedudukan sebagai bahasa nasional. C. Bahasa Indonesia bagi sebagian penduduk Indonesia bukan sebagai bahasa ibu. D. Belajar bahasa adalah belajar berkomunikasi. E. Belajar bahasa selalu terjadi dalam konteks. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2000 tentang standar kompetensi lulusan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah, standar kompetensi lulusan yang diharapkan dikuasai peserta didik SD dalam mata pelajaran matematika adalah sebagai berikut. A. Aspek pendengaran, B. Aspek berbicara, C. Aspek membaca, D. Aspek menulis. Lanjut, Bu. Tiga mata pelajaran matematika. Pada dasarnya konsep-konsep matematika adalah relasi-relasi. Mempelajari matematika berarti belajar menemukan atau mengonstruksi relasi-relasi itu, merumuskan, menentukan hubungan antara konsep-konsep itu, menyusunnya dalam satu struktur, mengembangkan dan menggunakannya dalam penyelesaian masalah, baik masalah dalam matematika itu sendiri maupun masalah
dalam ilmu lain termasuk masalah nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kaitannya dengan pengembangan kemelewacanaan serta kemampuan berkomunikasi, pemecahan masalah, dan bernalar, pembelajaran matematika di SD hendaknya mengembangkan kemampuan peserta didik dalam A. Memahami dan menyadari keterkaitan antara konsep-konsep matematika dan masalah-masalah dalam dunia nyata. B. Berkomunikasi dengan menggunakan bahasa yang tepat, sistematis, dan logis. C. Menyelesaikan masalah-masalah dengan pikiran yang kritis dan cara-cara kreatif dengan menerapkan. D. hendaknya mengembangkan kemampuan pemecahan masalah atau problem solving. D. Hendaknya mengembangkan kemampuan menjelaskan pola-pola gejala alam di lingkungan. Ya, Bu, lanjut, Bu. Ibu, Ibu, Belum jalan ya, Bu? belum, Bu. 5. Mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial atau IPS. IPS memiliki kekhasan dibandingkan dengan mata pelajaran lain sebagai pendidikan disiplin ilmu, yakni kajian yang bersifat terpadu atau integrat, interdisipliner, multidimensional, bahkan cross-disipliner. Karakteristik ini terlihat dari perkembangan IPS sebagai mata pelajaran di sekolah yang cakupan materinya semakin meluas seiring dengan semakin kompleks dan rumitnya permasalahan sosial. Pemberian mata pelajaran IPS di SD diarahkan untuk mempersiapkan peserta didik sebagai warga negara yang menguasai A. Pengetahuan atau knowledge, B. Keterampilan atau skill, C. Sikap, D. Nilai. Pengembangan kemampuan tersebut diarahkan agar peserta didik menguasai standar kompetensi lulusan mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial di SD. Baik, untuk selanjutnya dibacakan oleh Ibu Lena. Kepada Ibu Lena dipersilakan.
tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum tingkat satuan pendidikan atau disingkat KTSP merupakan kurikulum yang bersifat desentralistik karena dikembangkan oleh satuan pendidikan dan mengacu pada standar kompetensi lulusan dan standar isi yang telah ditetapkan. Selain itu, KTSP juga bersifat operasional, di mana satuan pendidikan melaksanakan kurikulum sesuai dengan potensi yang dimiliki. Muatan KTSP nanti akan dibahas. Yang pertama, tujuan pendidikan di SD, struktur dan muatan kurikulum SD, kalender pendidikan di SD, kemudian yang terakhir silabus. Baik, yang pertama tujuan pendidikan SD, sebagaimana kita ketahui bahwa tujuan pendidikan dasar adalah meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut, yaitu jenjang SMP atau MTS. Yang kedua, struktur dan muatan kurikulum di SD. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah, struktur kurikulum sebagai berikut. Komponennya terdiri dari mata pelajaran yang pertama pendidikan agama, yang kedua pendidikan kewarganegaraan, yang ketiga bahasa Indonesia, yang keempat matematika, yang kelima ilmu pengetahuan alam, yang keenam ilmu pengetahuan sosial, yang ketujuh seni budaya dan keterampilan, kemudian yang kedelapan pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, kemudian muatan lokal dan pengembangan diri. Struktur dan muatan KTSP. Struktur dan muatan KTSP terdiri dari yang pertama kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, yang kedua kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, kemudian kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian kelompok mata pelajaran estetika, kemudian yang terakhir kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan. Kemudian aspek-aspek dalam muatan kurikulum, yang pertama ada mata pelajaran, kemudian yang kedua ada muatan lokal, kemudian yang ketiga kegiatan pengembangan diri, kemudian yang keempat ada pengaturan beban belajar, kemudian ketuntasan belajar, kenaikan kelas dan kelulusan, pendidikan kecakapan hidup, dan pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global. Yang ketiga, kalender pendidikan SD. Peraturan Mendiknas Nomor 22 tentang standar isi, di mana kalender pendidikan adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama 1 tahun ajaran yang mencakup permulaan tahun pelajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur. Kemudian sekolah mengemukakan kalender pendidikan sesuai dengan kebutuhan daerah, karakter sekolah, kebutuhan peserta didik, dan masyarakat dengan memperhatikan kalender pendidikan pemerintah daerah setempat yang berlaku. Kemudian yang keempat, untuk muatan KTSP adalah silabus, di mana silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu dan atau kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, alokasi waktu, materi pokok pembelajaran, sumber atau alat belajar, kegiatan pembelajaran, dan penilaian. Silabus ini disusun untuk seluruh alokasi waktu yang disediakan untuk mata pelajaran selama penyelenggaraan pendidikan di tingkat satuan pendidikan. Kemudian ada seperti yang tertera juga di buku, ada 3 model silabus di kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Yang pertama model 1 itu terdiri dari sampul muka, kata pengantar, pengesahan daftar isi, sampai lampiran. Kemudian yang kedua, diawali dengan sampul muka juga, perbedaannya adalah muatan bab 1, di mana yang model 2 ini terdiri dari pendahuluan, rasional, landasan, dan tujuan penyusunan kurikulum. Kemudian di bab 2-nya ada visi misi dan tujuan sekolah. Yang ketiga, kalender pendidikan. Kemudian lampiran terdiri dari Prota, Prosem, dan RPP. Kemudian model yang ketiga, terletak perbedaannya juga pada bab 1, di mana bab 1 terdiri dari pendahuluan, rasional, landasan, dan tujuan penyusunan kurikulum. Di bab 2-nya
berisi analisis SWOT, yang bab 3-nya merupakan kalender pendidikan, dan diakhiri lampiran Prota, Prosem, dan RPP. Kemudian latar belakang KTSP. Sejalan dengan perkembangan masyarakat, Indonesia telah menjadi reformasi dengan diterapkannya prinsip demokrasi, desentralisasi, keadilan, dan menjunjung tinggi HAM dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang mampu untuk menjamin pemerataan pendidikan, peningkatan relevansi dan pendidikan untuk menghadapi tantangan kehidupan lokal global. Sebagai siapa didiknya dan tentunya di mana. KP merupakan realisasi dari kebijakan pengembangan KTSP. Hasan 2007 juga mengembangkan landasan filosofis dan teoritis yang melatar belakangi KTSP. Yang moderator. Baik, terima kasih Bu Lena. Selanjutnya dibacakan oleh Ibu Yona. Semua, saya akan lanjutkan, yaitu C, prosedur pengembangan KTSP. Menurut Undang-Undang Nomor 20 2003 PP Nomor 19 2006 serta Peraturan Mendiknas Nomor 22, 23 dan 24 Tahun 2006, proses pengembangan kurikulum di Indonesia dilakukan oleh pemerintah pusat dan satuan tingkat pendidikan dengan memperhatikan prinsip-prinsip berikut. Yang pertama, berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, kepentingan peserta didik dan lingkungan. Kemudian, beragam dan terpadu. Selanjutnya, tanggap terhadap perkembangan. Kemudian, relevan dengan kebutuhan kehidupan. Kemudian, menyeluruh, belajar sepanjang hayat. Kemudian, harus seimbang. Lanjut, Bu. Lanjut, Bu Leba. Bu Lena. Lanjut, Bu. Bu Leba. Iya, Bu. Bu Lena. Bisa, Bu? Oke, lanjut, Bu. Belum berganti, Bu. Udah, sekarang Bu. Oke, saya lanjut ya Ibu-Ibu. Langkah pertama yang harus dilakukan dalam penyusunan KTSP adalah analisis konteks yang mencakup kegiatan berikut. Yang pertama, mengidentifikasi standar isi dan standar kompetensi lulusan sebagai acuan dalam penyusunan KTSP. Kemudian yang kedua, menganalisis kondisi yang ada di satuan pendidikan yang meliputi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, biaya, serta program-program. Dan yang ketiga, menganalisis peluang dan tantangan yang ada di masyarakat, serta lingkungan sekitar, komite sekolah, dewan pendidikan, dinas pendidikan, asosiasi profesi dunia industri dan dunia kerja, sumber daya alam, serta sosial budaya. Lanjut, Bu. Lanjut, Bu. Baik. Hasil analisis konteks tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam kemampuan yang harus dimiliki peserta didik, serta strategi dan implementasi kurikulum. Langkah berikutnya adalah menyusun silabus. Silabus merupakan rencana pembelajaran pada suatu dan atau kelompok mata pelajaran atau tema tertentu. Silabus disusun untuk seluruh alokasi waktu,
yang disediakan untuk mata pelajaran atau tema selama penyelenggaraan pendidikan di tingkat satuan pendidikan. Lanjut, Bu. Menurut BSNP, pengembangan silabus hendak memperhatikan berbagai prinsip. Yang pertama, harus ilmiah, kemudian yang kedua relevan, kemudian yang ketiga sistematis, 4 konsisten, kemudian yang kelima harus memadai, keenam aktual dan kontekstual, kemudian yang ketujuh fleksibel, dan yang terakhir 8 harus menyeluruh. Baik, Bu Mariona, untuk selanjutnya saya akan membacakan. Terima kasih, Bu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu Laiba. Silakan. Berdasarkan peraturan Mendiknas nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi, pelaksanaan kurikulum di sekolah hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip berikut. Yang pertama, pelaksanaan kurikulum didasarkan pada perkembangan dan kondisi peserta didik. Yang kedua, kurikulum dilaksanakan dengan menegakkan kelima pilar belajar. Yang ketiga, pelaksanaan kurikulum memungkinkan peserta didik mendapat pelayanan bersifat perbaikan, pengayaan, dan atau percepatan. Kemudian, kurikulum dimaksudkan dalam suasana hubungan peserta didik dan pendidik yang saling menerima dan menghargai. Kurikulum dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan multi strategi dan multimedia. Kurikulum dilaksanakan dengan mendaya gunakan kondisi alam sosial dan budaya. Kurikulum yang mencakup seluruh komponen kompetensi mata pelajaran, muatan lokal, dan pengembangan diri. Lanjut, Bu Len. Berdasarkan peraturan Mendiknas nomor, ini sudah tadi, Bu. Boleh dilanjut lagi, Bu? Boleh dilanjutkan lagi, Bu? Bu Len, di slide yang ke-32, Bu. Saya, Ibu ya. Bu Len, Bu Lena, Bu Lena. Nggak jalan ya, Bu? Oh iya, Iya, sudah iya. Bu. Iya Bu, terima kasih Bu. Iya. D. Pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan KTSP. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah mengemukakan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan KTSP pada SD adalah yang pertama, tim penyusun yang terdiri atas guru, konselor, dan kepala sekolah. Yang kedua, komite sekolah. Yang ketiga, narasumber atau ahli kurikulum dan pembelajaran. Yang keempat, dinas pendidikan. Yang kelima, serta pihak lain yang terkait. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Demikianlah presentasi mengenai PPT kami modul 8 kelompok 1. Di kelompok, silakan tangannya diturunkan Ibu-ibu. Baik, untuk mengingat waktu, untuk sesi pertama, kita persilakan untuk 3 orang saja. Ya, untuk 3 orang saja. Untuk ibu-ibu kelompok 1, boleh tangannya diturunkan Bu, biar nampak Bu. Oke, yang pertama ada Pak Ramlan. Oke, kepada Pak Ramlan dipersilakan Pak. Baik, terima kasih. Kedengaran suara saya, Bu? Kedengaran Pak. Kedengaran, karena nggak lagi pergi pesta. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada kelompok pengkaji terkait dengan pemaparannya, yaitu modul 8 tentang kurikulum. Yang mau saya tanyakan adalah tentang yang Ibu sudah sampaikan bahwa dalam menyusun sebuah kurikulum itu ada hakikat yang atau prinsip-prinsip atau landasan yang harus kita perhatikan. Nah, yang mau saya tanyakan adalah apa yang terjadi ketika
kita atau pelaksana dalam pengembangan kurikulum tersebut tidak memperhatikan landasan kurikulum. Jadi yang terjadi yang kedepannya seperti apa kurikulum tersebut jika tidak memperhatikan landasan kurikulum ataupun prinsip-prinsip dalam pembuatan kurikulum. Terima kasih. Tadi pertanyaannya Pak, saya ulangi ya. Apa yang terjadi jika pelaksanaan kurikulum tidak berdasarkan landasan kurikulum? Begitu ya Pak? Pembuatan Bu, bukan pelaksanaan. Pembuatan. Oh, pembuatan. Jika Pak, Betul Bu, Oke, betul, baik. betul. Oke, terima kasih. Kemudian Bu, suaranya Bu nggak terdengar Bu. Menunggu Ibu Susi ke Pak Januari dulu ya. Nanti Bu Susi ya Bu. Oke, baik. Keluar dulu. Bu Susi keluar, baru masuk lagi. Biasanya kayak gitu kendalanya. Oke, baik. Kedengaran suara saya, Bu Laiba? Kedengaran Oke, baik. Pak. Terima kasih. Baik, pertanyaan saya tadi sesuai dengan slide paling akhir yang dijelaskan ya, pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan KTSP. Jadi sebenarnya kan sudah berjalan kurikulum merdeka sebenarnya. Saya rasa sih topik kita hari ini kurang relevan sebenarnya, tapi saya rasa masih ada juga sangkut pautnya lah ya seperti itu. Jadi di sana tadi disampaikan ada pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan KTSP ya. Nah, di sana ada sampai 5 poin tadi disampaikan itu serta pihak lain, yang poin kelima serta pihak lain yang terkait. Nah, kira-kira di sini yang dimaksudkan pihak lain yang terkait itu meliputi siapa saja? Unsurnya dari mana kira-kira seperti itu? Terima kasih. Sudah Bu Laiba? Iya Pak ya. Tadi pertanyaan saya ulangi, pihak lain begitu ya Pak dalam penyusunan kurikulum siapa saja, gitu ya Pak ya? Iya, ada tadi pihak lain kan disampaikan, kira-kira yang terkait ini siapa saja selain yang sudah ada 4 poin di atas seperti itu. Terima kasih. Oke, baik. Kepada Ibu Susi, masih ada Ibu Susi? Nah, karena Ibu Susi masih dalam ini, keluar sebentar tadi Bapak Ibu, kita jawab 2 pertanyaan dulu ya, mengingat waktunya juga. Nah, untuk pertanyaan Pak Bu Laiba. Oh, ya Bu. Saya pakai Bu. Udah masuk, udah masuk. Oke. Oke, Ya, Bu Laiba dengar suara saya? Dengar Ibu. Ya, makasih ya Bu Laiba. Satu lagi Bu, saya mau bertanya. Ini Bu, tadi kan sudah dipaparkan oleh kelompok penyaji tentang KTSP nih, ya. Dan kita sudah menjalankan yang namanya KTSP ya Bu. Untuk kurikulum ini sudah berjalan di Indonesia. Bahkan setelah KTSP ada lagi yang namanya Kurpilas dan sekarang itu Kurmer ya Bu. Nah, apa itu Bu kekuatan dan kelemahan dari KTSP sendiri dari yang sudah dijalankan itu Bu? Nah kemudian kalau kita lihat juga Bu, kurikulum di Indonesia itu kan sering berganti ya Bu ya. Terkadang berganti presiden, bahkan berganti menteri pun kurikulum berganti. Nah kayak sekarang itu kita baru saja menjalani kurmer ya Bu. Bahkan sekolah belum semua serentak. Ada yang masih dari kelas 1 sama 4 masih baru mulai tahun ini Bu. Ada yang masih belum, masih meraba-raba ya Bu. Kadang kita sebagai guru juga seperti saya Bu ya, masih perlu dibina untuk kurmer ini sendiri Bu. Masih banyak yang belum saya tahu gitu Bu. Nah sementara juga di 2024 nanti ya kita khawatir nih Bu, pergantian dari kabinet ya, pergantian dari menteri, bergeser lagi, sementara kita sebagai guru pun belum kuat di dalam untuk menjalankan kurmer ini. Kita nggak tahu ke depannya ada lagi ya yang akan diterapkan oleh kabinet baru nanti. Nah, sebenarnya itu bagaimana sih Bu menurut kelompok penyaji tentang kurikulum sendiri, dan bagaimana untuk yang berganti-ganti gitu Bu? Kita aja belum siap berganti sebagai guru ya, bagaimana anak kita gitu. Apalagi kayak kurmer ini kan Bu,
Jujur saja memang belum semua pastinya guru-guru itu sudah kuat di dalamnya. Makanya mungkin kayak kepala sekolah sering bilang, ayo buka PMM, rajin buka PMM. Tapi kan terkadang ya memang guru ini perlu mencari gitu Bu ya. Nah, menanyakan bagaimana Bu nanti kalau tahun 2024 itu nanti khawatir lagi berubah lagi kurikulumnya Bu gitu. Terima kasih Bu. Baik, saya ulangi ya Bu, ada 2 pertanyaan ya Bu Susi ya. Yang pertama, apa kekuatan dan kelemahan KTSP? Kemudian mengenai perubahan kurikulum yang terus terjadi. Begitu ya Bu? Oke, kepada kelompok Bu Laiba, mic-nya mati itu. Oh iya, maaf Bu. Baik, kepada kelompok 1 yang bisa menjawab pertanyaan dari Pak Ramlan, Pak Januari, dan Ibu Susi, dipersilakan Ibu-Ibu atau Bapak Ibu yang lain yang bisa membantu kita diskusi di sini. Terima kasih. Oke Bu Leba, saya jawab pertanyaan dari Pak Alan. Ya Bu, silakan Bu. Pertanyaan Pak Alan tadi yaitu apa yang terjadi jika prinsip atau landasan yang diperhatikan pengembangan pembuatan kurikulum tidak memperhatikan landasan tersebut, seperti itu ya Pak Alan ya? Oke, Iya, yang Bu, terjadi ya. kita tahu bahwa pengembangan kurikulum pihak pengembang harus berlandaskan pada suatu pegangan yang jelas sehingga kurikulum dapat terarahkan dengan baik. Nah, jika apabila tidak memiliki landasan, maka akibatnya kurikulum itu sendiri akan sumber daya manusianya atau peserta didiknya tidak dapat terbentuk dengan maksimal atau juga akan mudah terombang-ambing, dan yang akan dipertaruhkan adalah peserta didik yang dihasilkan oleh pendidikan itu sendiri. Sedangkan prinsipnya jika tidak terlaksana dalam kurikulum, maka potensi yang dimiliki anak tersebut tidak berkembang sebagai potensi yang diperlukan dalam melaksanakan tugas dan kehidupannya. Bagaimana Pak Alan? Iya, tadi kan Ibu sampaikan bahwa akan terkendalanya misalnya dalam kata kasarnya lah, anak-anak itu menjadi suram lah gitu, atau hasil dari bobot dari peserta didik itu sendiri tidak memungkinkan atau tidak memadai. Nah, kan disampaikan tadi bahwa di dalam prinsip tersebut kan di dalam prinsip pengembangan kurikulum itu kan ada 5 Bu. Nah, apakah itu memang 5-5-nya harus tetap dilaksanakan prinsip tersebut? Apakah boleh dari salah satu prinsip itu tidak dilaksanakan atau seperti apa? Kalau misalnya kalau beberapa diabaikan, apakah jika semua diabaikan, apakah juga anak-anak akan tetap seperti yang Ibu Lestari sampaikan? Mohon penjelasannya Bu, terima kasih. Baik, Bapak Ibu, ada yang bisa menambahkan? Ibu Lena, Ibu Priska, Ibu Mariona. Ini agak susah ya kurikulum Bapak Ibu. Yang guru penggerak lah dulu Bapak Ibu. Kalau kurikulum ini kan yang sekarang ini itu ya Bapak sengaja Ibu. Pak Alan itu nanya, dia udah tahu. Sebenarnya simpel aja sih jawabannya. Kalau dari semua prinsip itu ada yang tidak terlaksana, ya pasti outputnya nggak sesuai Pak Alan. Dia ngetes boleh gitu kok, beneran. Sekarang begini, ada yang namanya prinsip relevansi. Ketika pendidikan itu tidak relevan dengan kondisi saat ini, seperti yang tadi dibilang Pak Wandi ya, Bu ini sudah nggak relevan, benar. Makanya tadi dari awal saya sudah bilang, sebenarnya modul ini cukup panas. Kenapa? Saya yakin pertanyaan yang keluar itu tidak membahas KTSP lagi, akan keluar sesuai dengan kurikulum. Di 2000 saya mengajar mata kuliah ini di 2016 masih relevan. Tapi tidak, saya sudah kena serangka 13.
Sekarang di 2023, 2023 saya mengajar mata kuliah ini, saya sudah diserang dengan kurmer. Jadi nggak usah khawatir Bu Laiba, nggak apa-apa. Pak Alan itu tahu jawabannya. Kenapa? Karena beliau menyusun dokumen 1. Sekarang secara logika Pak Alan. Fleksibilitas ketika dokumen 1 perencanaan, apakah harus sesuai plek dengan dokumen 1 itu Bapak laksanakan atau ada perbaikan di tengah jalan? Coba saya tanya cek. Sesuaikah persis atau ada perbaikan? Oke. Ada lah Bu yang sesuai Bu, Burin. Nggak ada yang sesuai itu. Itu yang di dokumen 1 cantik-cantik aja lah. Kemudian kontinuitas berkelanjutan. Apa yang kita harapkan? Sebenarnya dokumen 1 kan lebih kepada yang kita harap indah-indahnya ya. Yang bagus-bagusnya lah kata Bu Hedi kan. Itu kan harapan. Kalau harapan nggak mungkin harapannya jelek-jelek kan. Pasti yang bagus-bagus. Kalau yang tua ada di sekolah saya, itu harapan Rambe namanya. Ada tua tuh Bapak di sekolah saya ya. Benar, teman saya. Tapi kalau untuk dokumen per kurikulum itu pasti dia berharapnya yang bagus. Kemudian ada prinsip praktis. Segala sesuatu yang sulit, kenapa dilaksanakan? Kemudian ada efektivitas. Efektif nggak? Ada evaluasi. Nanti di modul keberapa kita ada ketemu dengan evaluasi pembelajaran. Jadi Pak Alan sebenarnya udah tahu jawabannya Bu Laiba. Kalau 1, 2 tidak dilaksanakan, apakah akan sesuai? Jawabannya tidak. Sudah tahu deh itu. Bu Laiba nggak usah pusing. Aduh, kok kurikulumnya gini ya? Udah jelas itu. Satu hal yang harus diingat dalam kurikulum. Yang paling membebani kita apa? Di dalam dokumen kurikulum dikatakan sebisa mungkin anak untuk tidak ada yang tinggal kelas. Dan itu beban mental buat kita. Apalagi kepala sekolah. Kenapa? Di satu sisi kita berharap kualitas, ya Bu, Bapak Ibu ya pasti ya. Di sisi lain kita kena mental di ya tadi prinsip pengembangan kurikulum itu sendiri. Oke Pak Alan, Bu Laiba nggak usah khawatir, Pak Alan udah tahu jawabannya kok. Itu karena dia kemarin nggak bertanya full, dia kebanyakan makan lomo-lomo, makan saksan ya. Jadi hari ini dia nanya, ya itu aja lah Dacit. Karena dia kalau mengganteng ya minggu lalu. Kemarin itu dia minum tua. Dia minum tua. Nah, minum tua ya Dia kemarin. Pak Alan menjebak penyaji Bu. Bukan kejebak loh. Enggak kasih jelaskan dengan Bu Rizka. Enggak, biar dijelaskan Bu Laiba. Ya kan Bu Laiba. Bu Laiba itu luar biasa loh Bu penjelasannya. Dan kayak gitu loh Pak Alan. Aduh, Pak Alan ini. Bu Laiba, dirimu tidak lansia. Makanya Kau kan milenia di kelas sekolahmu. Jadi kau penjelasan juga. Udah masuk lagi Bu Hedi nih. Oke, cukup ya. Yang untuk Pak Alan itu cukup sebenarnya Ibu nggak usah khawatir. Harusnya pertanyaan Ibu gini besok. Bu, menurut Bapak gimana Pak? Nah, gitu pertanyaan kalau Pak Alan besok. Coba Pak jelaskan versi Bapak Pak. Mungkin karena kami bukan pembuat kurikulum, penyusun, Bapak yang lebih paham. Itu besok kalau ditanya Pak Alan lagi jawabannya. Iya Bu, makasih Bu. Nanti saya buat lanjut ya. Tapi boleh meminta pendapat Pak Supandi karena tadi Bu Laiba menyerempet tentang guru penggerak. Setelah Pak Supandi, Bu Laiba boleh minta penjelasan dari Bapak Ramlan ya. Bukan Pak Alan, Bapak Ramlan. Silakan bisa penjelasannya Bapak Ramlan seperti apa nanti. Yuk silakan Pak Supandi, kemudian dilanjutkan dengan karena ini menyerempet guru penggerak ya. Nah, silakan Pak Supandi. Oke, baik. Terima kasih. Jadi kepada Ibu Laiba dan teman-teman, menurut saya mikrofonnya Pak Supandi. Pak Supandi masih terdampar lagi. Satu ruangan. Berarti langsung Pak Amlan. Enggak, Bu Mawarni Bu. Itu Bu Mawarni guru penggerak yang dibela kemarin sama teman-teman bahwa selalu ada zoom. Bu Mawarni dulu Bu. Ibu Laiba. Jangan ada guru penggerak Bu Laiba. Pak Alan sehat. Semuanya guru penggerak itu saya sehat. Ya. Jadi tergantung penangkapan dia juga, daya tangkap dia juga. Contohnya Pak Alan. Bu Hedi jangan bilang the best lah. Itu Bu Mawarni nanti sakit hati dia. Masalahnya Pak Alan, dirimu tuh bertanya selalu ingin menjebak.
Bukan menjebak loh, Bu itu Hedi, pertanyaan apa loh, itu dari padamu? hati loh. Pak James, itu Pak Supandi kenapa? Bu, Tengok saya kepala nggak tahu, sekolahmu Bu. itu Pak James. Tengok kepala sekolahmu Bapak itu, itu siapa di tahu pingsan. kantor, saya di kelas, Bu. Saya pakai paket. Mungkin Bapak itu pakai wifi. Waduh, Tengok, bulan Pak muda loh James, ini, tengoklah bulan kepala muda, bulan muda. sekolahnya. Coba dengarkan suara Darwis dulu lah. Dalam rindu tak dengar suara Darwis. Pak James, tegur dulu kepala sekolahmu tuh. Bu Hedi, saya di kelas. Panggil lagi. Saya di kelas, Bu Hedi. Pak Supandi, udah oke jaringan? Oke, Pak. Bisa Pak Supandi? Halo. Pak Supandi bisa dengar suara kami? Tak kuat Pak Supandinya, Bu, tak kuat. Terlalu Wifi-nya, banyak serangan. Pak Alan Terlalu tak banyak kuat. serangan dari Bu Hedi. Bu Serangan Hedi awal keras, bulan Bu. ini. Tak kuat Pak Keras, Supandinya. Bu Hedi dia Bu ganas, Bu. Maksud saya tak kuat itu wifi-nya Pak Alan. Itu. Perasaan yang malam Jumat siapa, yang ngegas siapa? Heran saya sampean. Heran saya Pak Alan ini. Minum tua banyak kali Sudah, kok Bu, kemarin. sudah. Nah, oke lanjut. Gaskan Pak Kepsek. Biar kebanyakan minum tua Pak Alan tuh hari ini kayaknya. Pusing kayaknya. Lanjut Pak Saya nggak Supandi. pernah minum tua loh, Bu. Oke, baik, Bu. Terima kasih. Jadi, bahwa semua prinsip-prinsip dalam pengembangan kurikulum ini harus kita harus termuat di dalam menyusun kurikulum supaya tujuan dan maksud dari kurikulum tersebut bisa berjalan. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Karena kita tahu bahwa peserta didik, masyarakat, dan juga zaman serta teknologi semakin hari semakin berkembang. Bahkan teknologi dan kita tahu bahwa zaman dan teknologi begitu pesat perkembangannya, jadi harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip tersebut supaya kurikulum ini tadi berfungsi sesuai dengan tujuan utamanya. Bagaimana tujuan kurikulum itu dalam mengembangkan pendidikan baik kepada guru maupun siswa. Memang di dokumen 1 itu kan itu panduan kita, jantungnya pendidikan gitu. Tetapi kan walaupun misalnya menurut kita harus percantik-cantik, tapi paling tidak ada landasan kita, ada aturan-aturan yang harus kita penuhi supaya bisa berjalan dengan baik. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Yuk, silakan tadi yang bertanya yang sudah kabur-kabur. Yang bikin saya penasaran itu, apakah beliau juga membuat dokumen 1 sendiri sehingga beliau bertanya, atau karena beliau nggak yakin dengan dokumen 1-nya, makanya dia bertanya. Ayo silakan Pak Alan. Iya, Bu, baik. Terima kasih. Saya sebenarnya bukan menjebak tadi, Bu. Saya mau perjelas saja tadi di Belaiba sama teman-teman juga. Jadi seperti dalam hal yang disampaikan teman-teman tadi bahwa betul ketika dalam penyusunan pengembangan kurikulum itu ada dokumen 1 yang namanya prinsip itu harus kita masukkan. Walaupun nanti di tengah jalan ada perubahan, memang betul itu terkadang kita laksanakan tidak 100%. Tetapi pertama intinya dalam penyusunan semua prinsip-prinsip yang dimaksudkan itu harus termuat dalam dokumen tersebut. Sehingga kenapa? Itulah yang menjadi tujuan utama nantinya yang akan kita capai dalam di akhir pembelajaran di dalam tahun ajaran tersebut. Gitu ya. Mungkin itu saja Bu dari saya. Terima kasih. Kan kalau gitu kalem kan? Mungkin begitu saja. Baik, Bapak Ibu, apapun itu terkait dengan dokumen tentang kurikulum, yang harus diingat satu hal bahwa kurikulum adalah jantungnya pendidikan. Jadi sebenarnya apakah kita merasa perubahan kurikulum ini cukup menyakitkan buat kita? Sebenarnya sih Bu, tidak terlalu. Tidak terlalu. Kenapa? Yang paling penting adalah mindset kita dulu. Ketika mindset kita kaku, kita nggak fleksibel, kita akan menganggap, gini, enggak. Padahal tapi ketika mindset kita, oh ya mungkin ada perubahan ini tujuannya tentu baik gitu. Nah ketika mindset kita sudah tertanam baik, tentu perubahan kurikulum juga kita kembalikan ke awal bahwa guru itu belajar sepanjang hayat.
Kalau mau berhenti berhenti belajar ya berhenti jadi guru, nggak usah jadi guru lagi, maka akan berhenti belajar. Ketika ada perubahan-perubahan, lihat saja. Toh selama ini apapun bentuk perubahan itu juga kita tetap mengajar kan. Kecuali gara-gara ganti kurikulum kita berubah jadi tukang ojek, nah itu lain cerita. Kan tidak, kita tetap jadi guru. Hanya saja apa, kalau kemarin kita belajarnya 50%, sekarang jadi 80%. Kalau bisa 90%. Hasilnya akan tetap kita peroleh. Bagaimana pengembangan kurikulum? Kita beberapa sekolah, saya nggak tahu kalau di sekolah Bapak Ibu, kalau di sekolahnya Ibu Novita itu jelas tuh ada tim-timnya. Seharusnya semua guru, meskipun sekedar sebagai seorang guru, bukan waka bagian kurikulum, bagian apa, terlibat dalam penyusunan kurikulum. Kenapa? Itu berfungsi pengetahuan buat kita, penambah pengetahuan buat kita pribadi. Ya, kalau Bu Hedi ngerjain dokumen satu sendiri, ya guru-guru yang lain bingung. Kenapa? Karena cuma ngikut aja. Nah, tapi ketika ada tim, dirapatkan, oke kita masuk ke program pembiasaan ini apa? Oke untuk tahun ajaran ini kita mau bikin program apa saja? Bagaimana dengan CSR kita? Kita kira-kira mau menjalin dengan perusahaan mitra kerja kita siapa? Bagaimana dengan jumlah JP ini, aturan jumlah JP-nya sekian. Kalau di Kurmer yang sekarang yang paling penting dibahas itu apa? Proyek apa nih yang mau kita pakai di 1 tahun pelajaran ke depan? Kan ada 5 yang ditawarkan, minimal 2. Yang mana yang mau kita ambil? Apakah kita kelas 1 dan kelas 4 mau ngambil sama atau berbeda? Apakah kita mau ngambil sistem blok atau per minggu? Nah, itu dibahas di dokumen 1. Dan dengan teman-teman banyak. Jadi Bapak Ibu, penyusunan kurikulum juga prinsip-prinsipnya, kalaulah prinsip pengembangan kurikulum itu fleksibilitasnya hilang, Pak Alan, ya udah kayak zaman dulu ABS asal Bapak senang, itu aja terusnya, nggak bisa. Jadi ada fleksibilitas di situ, ada kontinuitasnya juga, ada berkelanjutan. Kan ada RKJP kan Pak, ke dalam penyusunan kurikulum kan, ada rencana kerja jangka panjang, jangka menengah kan, ada jangka pendek. Oh Bu Rina hafal, iya karena Bu Rina tukang bikin dokumen 1 makanya hafal. Dari A sampai Z jadi hafal semuanya. Beruntung yang punya kepala sekolah kayak saya ini apa guru kayak saya ya, kepsek saya mama duduk manis. Saya yang buat semuanya nyusun ya. Tapi nggak apa-apa itu jadikan sebuah ilmu pelajaran. Ilmu pengetahuan buat saya setiap tahunnya membuat dokumen 1, membuat bagian kurikulum sehingga saya lebih paham. Cukup ya Pak Alan ya, Pak Alan sudah ngerti kok itu Bu Laiba. Silakan dilanjut Bu, ini pertanyaan kelompok ini Bu, sudah saya sampaikan tadi. Kalau tentang pengetahuan itu pertanyaannya banyak dan panas Bu Laiba. Jadi bersyukurlah Ibu dapat bab ini, itu luar biasa, semangat Bu. Berterima kasihlah sama Pak Alan yang ngasih Ibu modul ini untuk didiskusikan. Oke, silakan dilanjutkan Bu Len, Bu Laiba. Baik, terima kasih Bu. Untuk pertanyaan Pak Januari dan Ibu Susi, kelompok 1 ada yang bisa menjawab? Dari kelompok 1 Ibu Lena, Ibu Priska, Ibu Lestari, Ibu Mariona. Ada? Oke, baik. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan Pak Januari. Ya Pak Januari. Dengar Pak Januari di mana Pak? Iya Bu. Iya, saya mencoba menjawab. Saya masih di Batam Bu. Ya. Baik, tadi pertanyaannya Bapak itu mengenai pihak terkait yang pengembangan kurikulum serta pihak lain yang terkait. Nah, seperti yang kita ketahui dalam pengembangan kurikulum itu dalam pelaksanaannya itu tergantung kepada bagaimana sekolah kita begitu ya Pak. Dalam apa aja yang dibutuhkan, apa aja siapa-siapa saja yang dibutuhkan dalam penyusunan kurikulum ini. Di situ ada tim penyusunan terdiri atas guru, konselor, dan kepala sekolah, komite sekolah, narasumber, ahli hukum, dan pembelajaran, dinas pendidikan, serta pihak lain yang terkait. Pihak lain yang terkait ini tergantung kondisi sekolah Pak, tergantung pihak sekolah, bagaimana kurikulum di sekolah itu, bagaimana pelaksanaannya, apa-apa saja yang dilakukan. Nah, pihak-pihak terkait itu bisa mungkin dari masyarakat setempat atau mungkin ahli disiplin ilmu, ahli psikologi, bisa juga Pak, atau yang lain
Bisa juga itu yang saya pahami sih Pak, tergantung sekolahnya begitu, apa yang dibutuhkan di sekolah itu Pak, kira-kira apa aja yang perlu begitu Pak. Itu menurut saya, Bapak Ibu yang menambahkan, terima kasih. Bagaimana Pak Januari? Pak Januari, Ya lo Bu Laiba. Mungkin gimana perlu Pak? pendapat apa nih? Kayaknya perlu pendapat itu kayaknya yang Iya, yang lain ibu-ibu kepala Bapak sekolah Ibu. di sini supaya Kelompok ya. 1, Bapak Ibu, ini di Izin menambahkan Bu Laibah. Ibu Lena. Ya baik, untuk pihak-pihak yang terkait karena KTSP ini adalah salah satunya desentralisasi pendidikan ya Pak Januari. Salah satunya yang belum tertuliskan tadi di slide itu adalah tokoh budaya dan masyarakat. Karena di beberapa sekolah di Kepulauan Riau itu ada mata pelajaran kebudayaan daerah ya, Kepda, yang otomatis kontennya itu kita butuh informasi-informasi mengenai budaya-budaya setempat yang tentunya sangat hanya ada di suatu wilayah tertentu gitu ya, yang khas di suatu tempat. Seperti itu sih. Terima kasih. Berarti Gimana Pak Januari? tadi kan Bu Lena memang Bu Lena tadi menyampaikan kan ahli seperti itu kan itu termasuk di bagian narasumber ya. Terus ada tadi disampaikan oleh Bu Lena yaitu tokoh masyarakat ya yang dianggap berpengalaman lah seperti itu. Artinya kembali ke penjelasan Bu Laiba tadi, ya ini tergantung kebutuhan sekolah. Berarti dalam hal ini poin ini bisa saja kita melibatkan pihak lain atau tidak. Seperti itu ya, karena memang ya saya juga tahu sedikit lah tentang penyusunan kurikulum di sekolah ini. Saya juga tidak pernah melihat sih sampai melibatkan pihak lain ya, kecuali mungkin mengedit kurikulum yang lama kali ya. Jadi itu yang direvisi mungkin sedikit untuk dipergunakan tahun ajaran berikutnya, itu sih sedikit yang saya pahami. Kalau pihak yang terkait ini berarti tidak harus ada gitu ya. Mungkin nanti Bu Desri mungkin bisa mempertajam lagi. Terima kasih. Harusnya jangan ke saya. Minta ke Bu Hedi, Pak Supandi, Pak Alan dulu, baru ke saya terakhir. Ya, seperti itu maksudnya, Bu. Biar Nah, Ibu ya. memanggil nama mereka. Oh gitu. Udah siap ekskulnya ya? Katanya ekskul hari ini. Kami sambil open house, Bu. Jadi saya tadi izin pamit sebentar, Bu. Nanti mau beres-beres lagi ya. Oke, sip. Lanjutkan. Ayo, jawab Pak Pandi. Udah buka mic itu Pak Supandi soalnya. Lanjutkan. Oh, jadi pihak-pihak yang baik Bu, terima kasih. Jadi menurut saya pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan kurikulum di SD itu kan ada pihak lain yang terkait ya. Jadi biasanya itu lurah atau puskesmas yang terdekat kita adakan kerjasama dalam pengembangan kurikulum, dan biasanya pihak-pihak lain itu kayak mitra kerja. Ada mungkin pengusaha ataupun mungkin orang-orang yang punya saham yang kita tahu mereka bisa berkontribusi dalam dunia pendidikan, nggak apa-apa kita libatkan. Jadi kami dulu pernah kerjasama sama PT McDermott. Jadi dari sana kami dapat seperti sumbangan gitu Bu, sumbangan kepada siswa-siswa yang mungkin kurang mampu secara ekonomi. Jadi mereka berikan sumbangan berupa SPP, kemudian kebutuhan-kebutuhan dalam mendukung proses belajar mengajar. Selain itu boleh juga kita libatkan pihak lain seperti mungkin orang tua siswa selain komite. Mungkin kan memang kita tahu komite ini kan bagian dari orang tua siswa juga gitu. Tapi kan kalau komite kan dia seperti ada badan untuk mendukung sekolah gitu. Tapi orang tua siswa selain mungkin dari komite bisa juga kita libatkan. Intinya yang memberikan sumbangsi yang positif untuk perkembangan dan kemajuan sekolah ke depannya. Itu sih kalau dari saya, Bu. Baik, terima kasih. Silakan, ada yang mau nambahkan lagi?
Pak Alan, Bu Hedi. Saya rasa itu Pak James sudah ngertinya sebenarnya juga, Bu. Yang seperti yang Bukan disampaikan Pak bahwa Januari ya? Bukan Pak iya Pak James, Pak Januari. Januari. Iya, Pak Januari Kalau itu udah ngerti itu Bu iya. juga. Kalau kurikulum itu Bu tergantung dapur masing-masing lah. Dapur si ini butuh ini ya dia pakai. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Itu aja Bu. Sebenarnya simpel aja sih. Enggak perlu dipaksakan juga dengan penyusunan kurikulum ini. Ya seandainya di sekolah tersebut sangat membutuhkan ini dan itu ya mungkin dia panggil pakar-pakarnya. Kalau memang selama ini tidak ada ya nggak usah gitu aja. Sesimpel aja sih sebenarnya, nggak usah banyak bermasalah di dalam kurikulum ini. Sepanjang saya lihat ya Bu ya, dan saya juga bertanya kepada sekolah-sekolah lain, baik sekolah besar pun juga ataupun sekolah yang memang dia berbentuk ya super pun ya sama aja kayaknya pendapatannya Bu, pendapat mengenai kurikulum ini. Jadi itu standar aja sih sebenarnya, tergantung sekolah itu membutuhkan apa dia di situ dalam pengembangannya, itu saja Bu. Baru ditambahkanlah kepada orang-orang yang memang kita bilang orang-orang yang lain gitu. Terima kasih Bu. Oke, baik. Pak Wandi, ketika program disusun oleh sekolah, maka sekolah tentu akan melihat kira-kira SDM-nya mumpuni atau tidak. Ketika SDM-nya tidak mumpuni dari dalam, maka dia akan mengambil dari luar. Nah, seperti sampaikan Bu Hedi tadi, kalau dari dalam SDM-nya sudah mumpuni, tentu dia tidak perlu kerjasama dengan pihak luar. Tapi, kalau di kurikulum Merdeka saat ini, maka saya katakan sangat dibutuhkan kerjasama dengan orang lain. Apakah itu orang tua murid? Apakah itu masyarakat di sekitar? Nanti kalau sudah sampai di modul 3.2 ya Pak Alan ya, kalau masih ingat itu ada pemetaan aset dan sumber daya manusia yang dibutuhkan nanti untuk pihak sekolah. Jadi ada 7 aset Bapak Ibu kepala sekolah yang mungkin bisa kita bahas di sini. Yang pertama itu sumber daya manusia. Sumber daya manusia sendiri Pak Januari itu bisa dari guru, bisa dari sekolah, tenaga kependidikan, sekaligus unsur-unsur yang ada di dalam sekolah seperti penjaga sekolah, kemudian kebagian kebersihan, kemudian mungkin kalau sekolah besar ada security ya, Pak Satpamnya. Terkadang bagian-bagian itu justru bisa diajak berkolaborasi dalam hal tertentu, misalnya budaya. Bisa juga kalau yang muslim mungkin kolaborasinya dengan mubalik. Kalau di sekolah Kristen dengan gereja. Nanti ketika ada kegiatan apa bisa mengundang pihak gereja atau berkomunikasi dengan pihak gereja. Ada juga asetnya di situ yang bisa dikembangkan misalnya seperti sarana dan prasarana. Jadi ketika pertanyaan Pak Wandi tadi, apakah orang unsur lain? Sama seperti tadi ketika yang disampaikan oleh Pak Pandi bahwa puskesmas mungkin di situ ada sudah masuk dalam gerakan sehat, sekolah sehat. Tentu kalau sudah ada program sekolah sehat, kita kolaborasinya dengan pihak puskesmas dong. Nah, jadi menyesuaikan saja Pak Wandi. Wajibkah kolaborasi dengan orang luar? Sejujurnya jawabannya itu penting. Wajib. Kenapa? Nggak mungkin kan Bu Hedi mau makai segala sesuatunya kayak menjelaskan tentang bullying. Ya, kita bisa menjelaskan, tapi sebatas kita itu saja. Pemahaman lebih lanjutnya mungkin ada orang KP2A yang lebih paham. Puspaga, kalau lebih paham lagi, dan kita bisa berkolaborasi. Apakah wajib kita tuliskan dalam penyusunan kurikulum? Kembali ke pertanyaan Pak Alan. Kurikulum ada prinsip pengembangannya fleksibilitas. Ketika dibutuhkan kita pakai, ketika tidak kita butuhkan tidak perlu. Dan ada relevansi. Relevan nggak dengan kebutuhan kita saat ini? Di Kurmer, Bu, Pak, saya besok P5. Saya mengambil tema kearifan lokal. Karena saya pandainya bikin sambal urang awak, saya tak pandai bikin roti jala. Saya tak pandai masak mie Andaliman, Bu. Saya lakukan, saya panggil wali murid yang memang dia bagian usaha yang seperti itu. Tentu ada kolaborasi. Saya tuliskah di dalam dokumen? Tidak.
Tidak saya tulis, cuma saya bilang bekerja sama dengan orang tua, masyarakat sekitar, dan komite. Cukup itu saja tulisan saya. Tokoh budaya tidak saya tuliskan di situ. Gitu ya Pak Wandi ya. Kalau apakah KTSP, apakah K13, apakah Kurmer, semuanya sama Pak. Kita tetap butuh kolaborasi, kerjasama. Jadi mungkin Pak Wandi, saran saya satu. Karena saya lihat Bapak punya potensi, ikutlah guru penggerak Pak. Nah itu jalan lagi Pak. Nanti Bapak keren lah. Bapak bisa keluarkan semua yang ide-ide itu, pemikiran Bapak nanti mantap. Bisa tertuang dengan baik ditambah dengan pengetahuan dari PGP selama 6 bulan nanti. Oke? Baik Cukup? Bu, terima kasih Bu. Iya. Cukup Bu. Boleh dilanjut Ibu, pertanyaan terakhir sepertinya lebih kepada curahan hati itu Bu. Silakan dijawab Bu. Iya baik Bu, saya akan melanjutkan presentasi pada hari ini. Nah untuk pertanyaan Ibu Susi, pada kelompok ada yang bisa menjawab, Ibu Priska, Ibu Mariona, Ibu Lestari, atau Bapak Ibu yang bisa menambahkan. Bu Lena. Ya Bu. Saya coba bantu jawab kelebihan dan kekurangan KTSP ya Bu Susi. Bu Susi sudah ada di sini belum ya? Ada dia. Ada. Itu wajah cantiknya ada. Oke, yang pertama untuk kelebihan dan kekurangan KTSP, yang pertama kelebihan ya, yang dimana KTSP ini mendorong terwujudnya otonomi sekolah karena desentralisasi pendidikan tadi ya Bu Susi, kemudian mendorong para guru, kepala sekolah, dan pihak manajemen sekolah untuk semakin meningkatkan kreativitasnya dalam penyelenggaraan program-program pendidikan yang diterapkan di satuan pendidikannya masing-masing. Kemudian KTSP memungkinkan bagi setiap sekolah untuk mengembangkan mata pelajaran tertentu yang fleksibel dan relevan dengan karakteristik sekolahnya. Kemudian KTSP mengurangi beban belajar siswa yang lebih banyak mungkin dari kurikulum sebelumnya. Kemudian KTSP memberikan peluang yang luas kepada sekolah-sekolah untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan kebutuhannya. Untuk kekurangannya sendiri adalah yang pertama mungkin sumber daya manusia ya. Jadi tercapainya atau terjalankannya kurikulum dalam suatu satuan pendidikan sangat ditentukan oleh sumber daya manusia yang akan menjalankannya, yaitu kita guru seperti itu. Kemudian penerapan KTSP juga merekomendasikan pengurangan jam pelajaran yang akan berdampak dengan berkurangnya pendapatan atau berkurangnya pengetahuan ataupun mungkin pemahaman siswa seperti itu, Bu. Terima kasih. Bagaimana Bu Susi? Ya Bu Lena, terima kasih Bu. Itu kan untuk kekurangan dan kelebihannya ya Bu ya. Bagaimana yang kedua itu Bu tadi, masalah untuk kurikulum ini kan Bu, seperti bilang tadi, kadang kita sekarang sudah ke Kurmer, kemudian baru mau siap belajar ke Kurmer, apalagi dekat-dekat nih tahun depan itu kan sudah akan pergantian masa jabatan Pak Jokowi ya. Terus sekali kita lihat Bu, kadang kita guru aja belum terlalu kompeten dalamnya menjalankannya. Nah ganti kabinetnya atau ganti misalnya menteri pendidikannya, ada lagi asumsi-asumsi lain menimbulkan pergantian kurikulum. Bagaimana menurut pandangan dari kelompok penyaji dan bagaimana kita menyikapi juga hal ini sebagai guru, Bu. Memang seperti tadi bilang Bu Destina tadi ya, kita memang belajar sepanjang hayat ya Bu ya memang. Cuman mungkin kan terkadang kala aktualnya dalam belajar ya Bu, kalau kita sendiri aja belum kompeten, maka anak-anak itu lebih kasihan lagi sebenarnya gitu. Padahal udah tahun depan berganti, misal seandainya tahun depan berganti lagi, padahal kita sudah belajar di PMM, udah cari-cari apa gitu, YouTube segala macam, kan kita sudah mulai bisa, tiba-tiba nanti bergeser lagi dalam waktu dekat misalnya seperti itu terjadi, itu mungkin kekhawatiran saya sebagai guru juga ya. Terima kasih.
Itu Pak Alan Maaf, yang jawab itu. Baik. Bu Susi. Jawab, Alan. Maaf Bu Lena. Bu Lena, saya mau Iya. Bu Susi sebentar boleh ya? Bu Susi tak usah khawatir ya. Ibu Susi tak usah khawatir. Kita kan harus belajar sepanjang hayat. Masalah kabinet berganti itu nggak urusan kita. Mau jadi apa nanti dibuat nggak apa-apa. Yang pasti kurikulum ini itu semua perubahan, Bu. Semakin menyempurnakan dari mulai apa namanya itu CBSA ya, KTSP, naik ke K13, naik ke Kurmer. Itu sebenarnya kalau kita urutkan ya secara urut dia dan kita pelajari itu saling berkaitan, hanya penyempurnaan dan sistemnya teknik dalam pelaksanaan di sekolah dan akan disempurnakan untuk disesuaikan sesuai zamannya. Jadi zamannya sekarang itu kan Bu Susi, anak-anak kan sudah generasi Z atau Alpha yang kita ajarkan. Masa kita pakai KTSP lagi? Kan nggak cocok ya. Iya, saya tahu, saya bilang tadi kan memang kita kan seperti bilang Ibu tadi kan kita memang harus berubah ya Bu. Seperti yang sudah ditanyai. Kemarin juga ada soal nomor 5 kan Bu. Bu sebentar dulu ya. You just wait me, okay, to explain about this curriculum, okay? Just a few minutes, okay? Just listen. Nah, jadi saya kadang-kadang kekhawatiran Bu Susi itu melebihi apa gitu. Jadi nyantai aja. Kadang kita aja ini Bu Susi yang dulunya sekolah di zaman CBSA, KTSP, melihat perubahan-perubahan ini yang terjadi, itu kita tadinya memang seperti bom meledak gitu ya. Tapi setelah kita masuk ke dalamnya, oh ternyata ada berkaitan. Semakin diperbaharui, oh diperbaharui lagi, makin enak ya. Diperbaharui lagi, oh makin enak ya. Oh semakin bagus, semakin sempurna, nggak kayak saya dulu lagi gitu loh Bu Susi. Jadi kalau saya juga sebagai orang tua, anak saya di zaman milenial, bukan zaman Z ya, anak saya bukan di zaman Z lagi, tapi di milenial. Jadi kalau misalnya saya ajarkan itu sistem di rumah ataupun saya didik anak saya pada seperti zamannya CBSA atau KTSP, itu saya akan bentrok terus dengan anak saya. Jadi saya harus sesuaikan. Jadi namanya manusia harus berubah, ya harus berubah dan bertumbuh. Itulah Bu. Jangan terlalu khawatir, jangan terlalu khawatir dalam segala hal. Urus perubahan itu membawa kebaikan semuanya buat kita. Iya, benar Bu. Benar Bu. Presiden is oke lah. Kita tinggal mengamatin aja dan mengikutin alurnya. Udah namanya belajar sepanjang hayat. Oke Bu Susi. Ya Bu. Memang benar yang nggak mungkin kita balik ke KTSP kan. Kalau KTSP benar-benar nggak cocok kali Bu ya. Karena maksud saya kan sekarang kita sudah di Kurmer nih. Dan menurut saya sih Kurmer itu menurut saya pribadi kan sebenarnya kalau kita balik ke kurikulum Bu, nggak ada yang sempurna sekali. Pasti setiap kurikulum itu ada kekurangannya dan ada kelebihannya, ada kekuatannya, ada kelemahannya ya Bu ya dari tahun ke tahun. Dan kembali seperti bilang tadi bahwa memang kurikulum itu kan Bu untuk menyempurnakan yang sudah ada sebelumnya, disempurnakan untuk anak-anak gimana kan seperti tadi ada juga prinsip-prinsip kurikulum fleksibel ya, fleksibel mengikuti zaman. Jadi kalau misalnya seperti bilang tadi kita ajarkan ke PSP memang gak cocok lah Bu di zaman sekarang ya kan. Padahal kan tujuan kita kan mempersiapkan anak-anak itu untuk tampil baik dalam internasional dan nasional nanti ya Bu. Kita jangan tertinggal. Cuma memang itu juga sih Bu. Saya kan masih berandai gitu, bukan terlalu khawatir, cuman ada sedikit gitu kan. Karena nanti kita baru tahun ini, baru sebentar kita paham gitu. Karena memang itu nggak dipungkiri Bu. Orang tuh pun kadang-kadang orang tuh juga gimana nih gitu ya kan. Baru ini, berganti ini. Itu maksud saya maunya sih kalau saya pribadi ya memang benar-benar kurikulum itu diterapkan, ya sudah ada hasilnya mungkin ya kalau mesempurnakan. Maksud saya jangan baru 2 tahun ganti sebentar gitu misalnya. Kalau memang itu bagus, why not dilaksanakan dulu untuk beberapa tahun kemudian gitu Bu. Terima kasih Bu. Ya, Bu Ya Susi. Pak James sudah memandang dengan penuh senyuman tadi ke Bu Susi. Sampai saya pun senyum melihat Pak James tadi. Ya Pak James, Iya. mau menyampaikan Baik, apa Pak sedikit James? Bu Hedi, sebenarnya Bu Susi itu bukan takut, bukan khawatir atau gimana ya, mungkin karena kurang paham Bu Hedi. Jadi tolong kasihani Bu Susi itu ya Bu Hedi. Jadi tadi kan pertanyaannya kan tentang perubahan kurikulum ya Bu Susi.
Bu Susi dengar saya enggak? Saya beda ibu loh. Lanjut Bu Pak Susi, James. Bu Susi, saat hari ini saya di pihak ibu ya. Oke, saya sedikit menambahkan ya Bu. Tadi kan tentang perubahan kurikulum ya Bu ya. Kalau menurut saya sih perubahan kurikulum ini juga sangat penting ya, sangat penting dilakukan. Kenapa? Kenapa sangat penting? Itu untuk memastikan bahwa pendidikan yang diberikan tetap relevan dengan tuntutan zaman, seperti yang sudah dijelaskan oleh Bu Hedi tadi ya. Kurikulum ini juga harus mengikuti kodrat alam dan kodrat zaman, serta memperhatikan keberagaman dan inklusivitas dalam proses belajar mengajar. Intinya perubahan kurikulum dapat terjadi dalam dunia pendidikan ini karena peserta didik dapat belajar mengikuti dengan perkembangan zaman yang semakin maju. Seperti itu ya Bu Susi. Jangan lagi khawatir Bu Susi. Saya sekarang di pihakmu. Saya selesaikan aja lah biar nggak panas. Saya sebenarnya tangan Pak Alan udah naik dari tadi, tapi Pak Alan nanti tangannya setelah saya baru boleh Pak Alan sampaikan, nggak apa-apa. Oke, Bu Cantik, yang pertama saya mengatakan bahwa Ibu terlalu terburu-buru mengatakan kurikulum berubah. Kenapa? Kurikulum 2013 sendiri diganti Kurmer itu setelah 8 tahun, Bu. Jadi nggak pernah ada 2 tahun, 3 tahun berubah tuh nggak pernah ada. Yang pertama, Bu, dari kita CBSA, cara belajar siswa aktif itu yang diplesetin sama guru-guru saya dulu, jadi catat buku sampai habis, mencatat aja, pokoknya bukunya itu nggak pernah berubah. PSPB, Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa warna merah, buku IPS-nya warna kuning, buku paketnya itulah terus, bahasa Inggrisnya buku paketnya warna kuning, nggak pernah berubah Bu bukunya, itu aja terus warna bukunya, jadi tidak ada perubahan. Kemudian berkembang menjadi KBK, ya. Kurikulum berbasis kompetensi, diharapkan pada saat itu Indonesia membutuhkan sumber daya produktif, ya, sumber daya produktif sehingga mampu bekerja. Di situ mulai digaung-gaungkan sekali STM, SMK, STM gitulah ya. Setelah itu berubah ke KTSP, Bu, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Disesuaikan kebutuhan sekolah itu apa? Pemerintah hanya memberikan rate rata-ratanya saja, garis dasarnya silakan kembangkan menurut sekolah. Nah, apa yang terjadi, Bu? Di KTSP secara kognitif Indonesia meningkat, secara sikap dan religius menurun total. Maka adalah perbaikan di K13. Itu pun setelah KTSP lebih dari 6 tahun, Bu. Jadi nggak pernah sebentar kurikulum itu, Bu, kajiannya. Di KTSP moral anak benar-benar hancur. Turun lagi di K13. K13 1.1. Ya, kompetensi dasar yang diharapkan adalah religius, agama. Yang kedua sosial, bagaimana anak itu punya empati, peka terhadap lingkungannya. Baru setelah itu kognitif dan yang terakhir keterampilan. Nah, ditelaah nih 8 tahun kurang lebih kurikulum 2013. Di 8 tahun itu ternyata dipikirkan bahwa tema itu tidak efektif. Banyak terjadi kebingungan-kebingungan sehingga kembali ke muatan pelajaran. Masuk di kurikulum Merdeka tetap sama. Kelas rendah tidak ada IPAS. Kenapa? Yang dibutuhkan dari mereka adalah sikap. Maka pendidikan Pancasila dan bahasa Indonesia diperbanyak. Hanya saja muatan IPA dan di IPS diperkenalkan. Itu di kurikulum Merdeka. Nah, Ibu jangan khawatir. Apakah nanti kurikulum ini akan langsung berubah? Saya yakin tidak, Bu. Saya yakin tidak akan dirubah. Kenapa? Butuh modal besar juga, Bu, merubah kurikulum itu. Ya, benar. Sama seperti guru penggerak dapat honor, ya. Saya pengajar praktik dapat honor, bahkan sampai sekarang saya jadi fasilitator banyak dapat honor, Bu. Itu luar biasa biaya yang dikeluarkan. Kenapa? Yang jadi masalah terbesar saat ini adalah banyak guru, ya tadi Bu, mohon maaf, sudah mentalnya down duluan. Nanti gimana ini? Seharusnya yang kita lakukan adalah ketika ada sesuatu yang baru, kejar. Kejar dong. Apakah kita ikut terjun nih di dalam
sebagai pengisi di PMM, apakah kita aktif berdiskusi, membuat aksi nyata dan lain-lain, atau kita terjun sekalian nih di program guru penggerak. Itu dia, meskipun seperti yang Bu Hedi bilang, guru penggerak nggak semuanya ininya sampai kok, benar. Tapi jangan salah Bu, kenapa guru penggerak tidak semuanya ininya sampai? Tidak semua kepala sekolah memfasilitasi. Jadi banyak Bu hubungannya itu Bu. Ide mereka banyak Bu Hedi, tapi rekan sejawat, kepala sekolah tidak mensupport, kepala sekolah mensupport, rekan sejawat tidak mensupport. Pincang ini, nggak bisa jalan program ini. Semuanya harus ada kerjasama. Itu yang namanya tadi trisentra pendidikan. Ada juga butuh kerjasama orang tua, Bapak Ibu, 100% dalam kurikulum Merdeka, 40% kontribusi wali murid. Kenapa? Tidak akan jalan yang namanya P5 kalau tidak ada swadana. Nggak mungkin pakai dana bos, menangis dan berdoa, tak bayar listrik sekolah itu nanti. Harus ada swadana. Jadi kita sebagai seorang guru yang harus kita hilangkan, mohon maaf sekali, mindset lower itu buang. Ayo kita berani bertanding di situasi apapun. Saya dengan tegas mengatakan, saya tidak pernah menganggap bahwa saya itu gini, enggak. Bu, saya ikut program guru penggerak itu dulu karena jujur saja saya kira itu seperti pelatihan AKM. Ada Bu, Pak, pelatihan AKM yang di SIM PKB. Saya pikir cuman kayak gitu. Saya klik ujian saya. Saya isi esainya, apa adanya. Dari sekian ribu saya lolos ke sekian ratus. Lolos lagi ke sekian puluh, lolos lagi sampai dengan 22 kami ya Pak Alan ya kalau nggak salah, PP ya Pak Alan ya, 22 atau 23. Angkatan itu saja. Tidak ada sama sekali perasaan, oh nanti gini, enggak, terjun aja dulu. Masalah apa nanti belakangan. Fighting aja dulu. Ingat, kita itu enggak lebih pintar dari murid, hanya selangkah lebih maju. Duluan buka buku, duluan dengerin YouTube, duluan belajar. Kalau lebih pintar enggak, banyak murid yang lebih pintar daripada kita. Jadi Bu, mau orang tua murid kayak manapun, jawabannya kita sebagai pion, ujung tombak pendidikan, sebelum ke murid, ke orang tua, jawaban kita satu. Bapak Ibu, apapun kurikulumnya, tujuannya satu. Apa? Memberikan pendidikan sebaik-baiknya untuk anak murid. Nah, itu aja jawaban kita. Nggak mungkin kurikulum itu menghancurkan. Itu nggak mungkin. Apalagi kembali tadi, dibilang sama Pak James. Pak James mengatakan bahwa pendidikan itu sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Itu ada di refleksi filosofis pemikiran HD ya, di modul 1.1. Benar, Bu Mawar? Pak siapa nih? Pak Pandi udah ujian post test? Ya, harus paham Sudah, itu. Bu. Ya, di 1.1 dijelaskan di situ. Ki Hajar Dewantara almarhum yang hidup di ratusan tahun, dia sudah puluh tahun lalu, ya, dia sudah berpikir mengeluarkan sebuah argumentasi yang mengatakan bahwa pendidikan itu sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Apakah kita boleh melarang anak menggunakan gadget? Nggak boleh. Karena dunianya sekarang begitu. Tapi boleh membatasi? Boleh. Membatasi boleh. Kodrat zaman seperti itu, kodrat alamnya sekarang emang seperti itu, zamannya begitu. Jadi sebagai guru, yuk positive thinking. Ambil sisi positifnya saja. Saya belum paham, maka saya belajar. Ketika saya tidak bisa, maka saya belajar. Tidak usah takut kita mengajar belum sesuai. Karena semua pembicara-pembicara itu, Bu, dia cuma ngomong. Coba cek langsung di kelasnya, belum tentu. Nggak usah merasa insecure dengan tayangan reels atau video-video pembelajaran. Di setting itu, Bu. Nggak usah Ibu khawatir. Ibu mengajar saja dengan jiwa Ibu, mengajar saja dengan pemikiran Ibu, ya itulah yang terbaik. Ingat, kita adalah versi terbaik dari pemikiran kita. Itu yang kita tampilkan. Itu yang kita ajarkan ke murid kita, pemahaman kita. Kembali, yang paling harus kita bedakan di kurikulum Merdeka adalah kita mengajarkan kepada anak sesuai minat dan bakat. Kita tidak ada lagi reward dan punishment, tidak ada lagi tata tertib, tapi kita membuat sebuah kesepakatan. Bagaimana kesepakatan mengajarkan anak untuk bertanggung jawab.
Begitu ya Bu Susi ya. No galau-galau lah. Ibu Susi itu sudah punya kompetensi. Terjunlah Bu jadi guru penggerak. Sayangnya sudah habis Bu. Yang angkatan 12 informasinya bayar. Mohon maaf. Jadi silakan bayar nanti kalau mau ikut ya. Silakan Iya, Pak Bu. Alan. Tambahkan apa Pak Alan? Silakan. Sudah ditambahkan Bu Desrina, semuanya sudah pas lah tuh, Oh, Bu. sudah. Ya sudahlah Bapak Ibu. Sebenarnya Bu Susi itu niatnya baik. Kenapa? Iya. Karena ada pertanyaan saya di nomor 6, gitu ya kan. Dapat contekan jawaban nanti dari sini. Jadi, tapi terserah apapun pemikiran Bapak Ibu, ini open, pertanyaan itu terbuka. Saya di situ menilai, oh pemikirannya sampai ke tingkat ini, pemikiran sampai tingkat ini. Jangan khawatir Bapak Ibu, kembali pahami. Kurikulum adalah jantungnya pendidikan. Sebaik-baiknya pendidikan adalah pendidikan yang dilakukan untuk kesejahteraan dan kemakmuran murid lahir batin. Kenapa saya mengatakan lahir batin? Dia senyum, paham, paham. Tapi dia the power of menganga. Dia nggak lahir batin. Paham? Bisa nakku? Bisa. Besok jangan lupa ya, teacher harap besok kalian semua sudah hafal, sehingga teacher bisa coba satu persatu. Karena tahu besoknya teacher James nggak masuk dia nggak merdeka lahir batin. Beneran? Tak masuk dia besok. Besok ada matematika, sekolah lah, sakit perut, sakit kepala, sakit gigi, semua sakit lah pokoknya. Karena apa? Dia tidak merdeka lahir dan batin. Jadi bagaimana kita memberikan pembelajaran tadi, berdiferensiasi, berbeda-beda, tetapi sesuai minat dan bakat. Bu, satu kali lagi tolong dipahami. Merdeka dalam kurikulum merdeka bukan merdeka yang sebenar-benarnya dalam pemikiran kita, tapi diberikan kebebasan dengan tuntunan. Bukan tuntutan, tuntunan. Ada arah yang akan dicapai, ada arah yang membuat mereka harus melewati alur-alur tertentu. Tapi yang namanya capaian pembelajaran tetap akan diperoleh. Langkahnya saja, Bu. Yang satu sambil main jengket, satu sambil main ketepok kartu, yang satu sambil nyanyi. Tapi nanti semuanya bisa tercapai. Oke, cukup Bu Susianti. Jangan galau Bu ya, ada Pak Pandi, ada Bu Mawar, ada Pak Alan. Silakan bertanya Bu. Kalau Ibu masalah kurikulum merdeka, sebaiknya Ibu bertanya ke Pak Alan. Karena Pak Alan itu sekolah penggerak. Jadi dia paham segala sesuatunya. Minta aja Bu sama dia aman. Datang ke sekolahnya atau undang beliau ke sekolah Ibu, itu jauh lebih baik. Pak Supandi ada yang mau disampaikan? Silakan. Sudah pas, Bu. Oh, sudah pas. Baik teman-teman, karena saya juga sudah menyita waktu Bapak Ibu, tapi saya tidak mau juga korupsi, kita masih punya 23 menit. Sekarang saya tanyakan, apakah Bapak Ibu ikhlas kalau kita selesai sekarang? Ikhlas, Bu. Ikhlas, Sangat Bu. ikhlas, Bu. Ikhlas sekali, Bu. Sangat ikhlas. Ikhlas sekali. Jangan sampai nanti ada dusta di antara kita ya. Tidak apa-apa, Aduh, Bu. ya. Ikhlas, Bu. Kita saling memaklumi, Bu. Ya, Bapak Ibu, saya melihat RPP yang sudah mengumpulkan tugas, beberapa masih kurang pas. Kalau mau tanya RPP yang mendekati betul itu punya siapa? Itu punya Bu Seril. Punya Bu Seril itu mendekati betul jawabannya untuk RPP yang saya minta. Jadi yang saya harapkan itu ada kegiatan mengorganisasikannya. Terlihat kegiatan mengorganisasikannya ya. Kau juga apa aja lah. Mom Hedi malah mencerita dia di sini, mati kita. Ikan Baik. Baik, mungkin begitu saja. Saya masih menunggu, jangan nanti WA. Bu, kok nggak bisa upload ya? Limitnya di besok, di hari Sabtu. Mudah-mudahan semuanya selesai dengan baik, Darwis. Jangan soalnya aja ya, Wis, yang diupload ya, Wis. Pakai jawaban besok ya, Wis ya. Pening kepala gue bisa orang. Betul. Nah, ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sehat semua. Mohon maaf, terima kasih sudah membantu saya di pertemuan kali ini. Karena kebetulan saya ada kegiatan, tapi pertemuan berikutnya insya Allah tidak ada kendala. Tapi kalau mau tetap Jumat, ya komunikasikanlah sama Pak Alan. Di jam-jam begini ya silakanlah komunikasi. Terima kasih Bapak Ibu. Yuk kita foto cantik dulu lah, tetap semangat dengan kurikulumnya. Soalnya Bu Susi udah cantik itu, udah beda Bu Susi. Mana Eril? Oh dia di kelas.
Ya, Pak Panji, matikan suaranya boleh, kita foto aja. Gilang nggak usah dikeluar bilang, Gilang. Nggak di absen Gilang itu males. Ya. Ya, satu yang boleh bisa ngambil boleh bantu ya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan sejahtera. Silakan meninggalkan Nimbulan, silakan. Terima kasih ya. Terima kasih banyak ya Mbak Ibu. Sampai minggu depan. Sampai jumpa minggu depan lagi. Oke, Bu. Oke. Terima kasih. Selamat berakhir pekan. Hai Bu Polma, sehat? Sehat, Bu. Syukurlah. Ya, Bu. Oke, silakan. Terima kasih. Ya, Bu. Yap, terima kasih. Hati-hati. Seril, ayo mau diambil foto enggak? Duduk kalau mau diambil foto. Dah. Tunggu. 1, 2. Oke, terima kasih. Darwis sama foto sama Bu Rina. Sehat selalu. Oke, terima kasih Bu. Ora.